sahabat RTV, saya ingin menjelaskan sedikit, Bu Ade juga. Sebenarnya ada emosi yang saya rasakan pada saat saya pertama kali masuk tadi. Saya deg-degan. Deg-degannya semakin berasa makin kenceng ketika sudah mulai menyentuh kursi roda ini sampai hampir kayak sesak nafas. Jadi kayak udah mau sesak nafas, terus kaki itu gemeteran, kepala pusing banget, dan juga kaki saya jadi lemes. Ini sampai sekarang sebenarnya saya masih gemeteran, cuma memang syuting harus tetap kita lanjutkan. Dan ini pengalaman saya pribadi dan langsung berkaitan dengan kursi roda ini. Jadi sahabat RTV bahwa kursi roda ini memang punya cerita di mana dulu dimiliki oleh seorang nenek ya, yang juga sudah meninggal. Ya, kita doakan semoga nenek yang memiliki kursi roda ini diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Ibu Ade, kita ada rencana mau ke ruangan ruangan lain aja, Mas. Ya. Oke, sahabat RTV, kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat RTV, sekarang kita sudah ada di kamar yang lain, tapi di sini Ibu Ade saya lihat beberapa barang-barangnya itu masih ada di kamar ini, kayak dipan kasurnya, kemudian lemari-lemarinya. Ini kenapa tidak diangkat dan dipindahkan juga nih, Bu Ade? Jadi gini, Mas, kalau di tempat yang baru itu emang udah disediakan juga tempat-tempat tidurnya di sana. Jadi mereka tuh pindah ya cuman pindah aja. Paling cuma sebagian besar di bawah tuh alat-alat kantornya. Terus di sini juga, Mas, nenek-nenek lansia di sini kalau misalkan selain dirawat di saat mereka sakit pun ya mereka dirawat di sini gitu, nggak dibawa kemana-mana karena emang di sini juga ada perawatnya ya. Jadi mereka tuh tiap hari pagi sore itu dimandikan, dibersihkan ya di sini gitu. Di ruangan ini? Ya. Terus kalau misal pun sampai parah dan tidak bisa disatukan dengan lansia yang lain, nanti disimpan di satu kamar isolasi. Kamar isolasi? Iya. Baik, kalau begitu kita boleh ke kamar isolasi? Boleh. Baik, sahabat RTV, kita menuju ke ruang isolasi. Oke, sahabat RTV, di sekitar kita saat ini, di sebelah kanan saya tepatnya ini sudah ada beberapa ruang isolasi ya, Bu Ade ya. Di mana ruang isolasi ini bisa dibilang menjadi saksi bisu di mana para lansia tersebut dirawat terkapar sakit ya Ibu ya. Dan juga mereka tidak jarang juga yang menghembuskan nafas terakhir di ruangan isolasi ini. Dan selama perjalanan ke sini banyak sekali suara-suara yang kita dengarkan tadi ya Bu Ade. Contohnya di atas kepala kami ada suara atap yang seperti diinjak, kemudian tadi di belakang saya juga terdengar suara kayak gayung, seperti orang sedang mandi. Kayak ada suara air netes ya, padahal udah nggak ada ininya. Oh iya. Udah nggak ada ledengnya lah, Mas. Oke, kalau saya mendengar lagi suara seperti ada yang berbisik di belakang. Ibu Ade dengar? Baik, sahabat RTV, kita berbincang lagi sama Bu Ade. Bu Ade, biasanya setiap yang sakit itu sakit apa sehingga harus diisolasi? Kalau jadi yang disimpan di sini tuh yang bisa menularkan, misal kayak batuk, terus flu berat, terus kadang gatal-gatal, itu kan nggak bisa disatukan sama yang lain. Gitu. Malah sebenarnya sih jadi gini, Mas. Kalau nggak parah-parah banget gak disimpan di sini gitu. Dan yang saya suka bikin miris tuh pegawai panti suka cerita kalau sakit keluarganya tuh nggak ada yang datang, nggak ada yang nengok, terus ditelepon pun nggak nyambung, dicari alamatnya nggak ada. Jadi mereka itu kayak udah dibuang aja gitu di sini gitu. Terus kalau sampai meninggal pun ya dari panti lah yang nguburin, mau dihubungin yang nggak ada juga orangnya gitu. Ini satu informasi yang Oke, sahabat RTV, tadi kita sempat mendengar ada suara langkah kaki jalan.
Mungkin kita hati-hati ya, solokan. kita menuju ke ruangan lainnya saja, Bu RT. Ya, ini kamar mandi ya? Iya. Ah, ini ada kain, Bu RT. Ini kain apa, Bu RT? Iya kan dulu ada nenek-nenek dia mau mandi di sini jatuh sampai meninggal. Itu kain yang dibawa itu di situ. Oh my god. Jadi ini adalah bekas kain di mana nenek tersebut meninggal dan juga jatuh. Oke. Baik, sahabat RTV juga tadi sempat disampaikan oleh Bu Ade bahwa beberapa dari lansia di sini ditinggalkan begitu saja sama keluarga ya, Bu Ade, dan ini sangat miris sekali bahwa memang seperti yang kita tahu di saat mereka, para lansia ini akan tutup usia, justru keluarganya tidak bisa hadir dan tidak melihat. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa ya Mas? Mas, udah yuk pindah. Ya, Oh. Apa itu? pindah ya, makasihnya ya. Ya, Di mana itu suaranya? nggak tahu nih. Yuk pindah ya Mas, jangan di sini. Di lokasi lain aja. Yuk. Baik sahabat RTV, kita harus pindah ke depan dan kita harus keluar karena memang suasana di dalam sudah mulai tidak kondusif ya, sudah mulai tidak enak karena banyaknya gangguan yang semakin kuat. Kayak tadi mulai ada lemparan-lemparan dan saya juga sudah mulai merasa pusing dan sedikit bergetar lagi, gemetar lagi ya. Dan ada satu kesimpulan yang juga saya bisa ambil dari Panti Jompo ini bahwa sayangi dan jaga terus orang tuamu karena selalu ada doa orang tua di setiap langkah suksesmu. Baik, terima kasih. Kalau begitu Ibu Ade sudah menemani saya. Allahu Akbar. Baik. Ya, sahabat RTV, bahkan saat kita mau closing juga, saat kita mau menutup acara ini, kita masih tetap menerima gangguan yang begitu nyata ya. Baik. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, maaf. Maaf, Nek. Oke, baik sahabat RTV, kalau begitu Ibu Ade sekali lagi terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Dan sahabat RTV, mitos itu ada karena cerita yang telah menjadi urban legend di masyarakat, namun di balik mitos ada rangkaian sejarah. Jangan mudah percaya sebelum kita bongkar di Mitos Nusantara. Saya Ricky Laki, selamat malam. Mari.